Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu rasulullah mabad. Allah berfirman, wajahidu bi amwalikum wa anfusikum. Berjuanglah kalian, berjihadlah kalian melalui hartamu dan dirimu. Hampir semua ayat-ayat berjuangan dan pengorbanan itu dimulai dengan bi amwalikum, harta kalian, harta kalian. Saya mengajak secara praktis dan kami sudah buktikan. Rp1.000 itu bisa luar biasa, dahsyat. Bisa beli mobil, bisa buat kuburan, ya, bisa membangun masjid. Uang 1.000. Mari kita satukan uang 1.000 kita. Nanti kami jemput. Di rekening ini insya Allah bisa kita buat. Di rekening ini insya Allah kita buat sebuah kekuatan umat dengan Rp1.000. Rp1.000 dahsyat. Masih hadis Bukhari Muslim juga. Nah, tapi ini kasus di masjid juga. Ja'a Sulaik, namanya Sulaik, gelarnya ini ya Ghatafani, ya, sehingga disebut dia Ghatafani. Ini dari dia dari satu kelompok namanya Ghatafani. Yaumal Jum'ah, dia datang ini pada hari Jumat itu. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhutbah. Nabi sedang khutbah. Datang Sulaik ini. Nabi sedang khutbah, datang Sulaik. Fajalasa, dia duduk. Faqala lahu, maka Nabi mengatakan kepadanya, yakni kepada Sulaik, ya Sulaik, kau berdiri. Padahal dia duduk. Berarti sekali lagi ini mempertegas duduknya seseorang karena tidak tahu atau salah anggapan, maka itu tidak membatalkan untuk dia salat tahiyatul masjid. Saya ulangi, Pak, tahiyatul masjid di sini istilah ulama. Tidak ada kata-kata Nabi dalam lafaz itu tahiyatul masjid. Tapi dipahami lafaznya itu, mafhumnya, pemahamannya adalah dia dalam rangka tahiyah, yakni penghormatan. Dan sebuah hadis meskipun tidak masuk dalam kategori hadis yang disepakati kesahihannya, ada namanya Sunanul Athram, itu beliau mengatakan waktu haqqul masjid, ya, berikan haknya itu masjid. Ma haqquha, apa haknya masjid itu? Mengatakan la tajlis hatta yusalli raka'ataini. Jangan kau duduk sebelum salat memberikan. Itu dimaksud dengan penghormatan. Jadi rumah, satu-satunya rumah di dunia ini, jemaah sekalian, kita tidak boleh duduk tanpa menghormatinya. Dengan cara menghormatinya adalah tahiyatul masjid, yaitu dengan salat. Kecuali nanti di Masjidil Haram, cara menghormatinya itu yang paling tertinggi, lebih tinggi dari tahiyatul masjid, meskipun itu juga tahiyat, adalah tawaf. Tapi tawaf itu hakikatnya adalah salat juga. Cuma modelnya adalah itu bisa berbicara, tapi hakikatnya juga dia salat. Nah, jadi saya ulangi, istilah tahiyatul masjid itu tidak ada dalam istilah Nabi. Hanya istilah para ulama-ulama fikih saja. Faqala lahu ya Sulaik, ini seorang sahabat tadi yang datang, kau berdiri, farka rakaatain. Kamu itu ruku dengan ruku 2 rakaat. Maksudnya nama lain dari salat itu ruku, Pak. Kadang-kadang salat nama lain itu salat rakaatain. Ruku kadang-kadang disebut sujud. Karena itu warka ma'arrakin, rukuklah bersama orang ruku, itu dimaksud adalah salat. Jadi nama-nama kadang-kadang salat itu disebut ruku.
Itu para ulama menyebutkan inti dari sholat itu ruku. Inti dari sholat itu ruku. Karena tidak boleh seorang muslim ruku bersamanya, tidak boleh dia ruku sesamanya makhluk, tidak boleh. Menghormati manusia, iya, tapi ruku kepada makhluk tidak boleh. Nah, kemudian Nabi memberikan tambahan watazawwij fihi ma. Kamu lakukan dengan ringan saja. Jadi kamu lakukan itu tahiyatul masjid itu ringan. Ya. Kenapa ringan? Apalagi Nabi sedang khutbah. Ini Pak, nanti ini agak cukup panjang. Nanti dalil ini pembahasan ulama membahas bagaimana hukum tahiyatul masjid itu. Karena Nabi sementara khutbah, tapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan jangan kau langsung duduk. Nah, sehingga sebagian ulama mengatakan wajib hukumnya itu salat. Nabi khutbah, bahkan Nabi memotong khutbahnya. Dan ini juga dalil Pak, bolehnya khatib itu memotong khutbahnya jika ada keperluan. Yang tidak boleh bicara pada hari Jumat itu jamaah. Kalau khatib boleh, dia menegur. Kalau anak-anak lari-lari ribut, satu-satunya yang boleh menegur itu khatib. Kalau anak-anak ada yang jamaah yang tidak bisa diatur, khatib boleh menegur. Ini dalilnya bahwa Nabi pernah potong khutbahnya karena rangka membimbing seorang sahabat yang baru datang dan rangka memberi pelajaran. Jadi boleh seorang khatib mengalihkan khutbahnya untuk sesuatu yang lain jika ada hajat yang penting tentang itu. Nah, di situ Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berkhutbah menyuruh orang itu. Dan ini yang dipakai dalil oleh ulama yang mengatakan jika kita datang pada hari Jumat, Pak, sementara azan maka sunnah didahulukan. Kita langsung saja sholat sunnah tahiyatul masjid. Kenapa? Nanti mendengarkan khutbah itu penting. Nah, menjawab azan itu penting, tapi hukumnya sunnah. Tapi mendengarkan khutbah jauh lebih penting daripada sekedar menjawab azan. Ya, kita datang pada hari Jumat, khatib sudah naik, sudah azan, berarti yang paling terbaik dari dua pendapat, langsung saja sholat sunnah. Salat sunnah tahiyatul masjid. Sebentar begitu khatib khutbah, kita fokus mendengar. Nah, itu pendapat yang terkuat insyaallah di kalangan para ulama. Meskipun hadis iza sami'tumun nida faqulu misla ma yaqulul muazzin. Apabila kau mendengarkan azan, maka ucapkanlah apa yang diucapkan seorang muazzin. Itu azan dalam keadaan normal, bukan pada hari Jumat. Tapi jika ada azan khusus pada hari Jumat, maka yang paling terbaik. Tapi tentu yang paling terbaik jangan terlambat pada hari Jumat. Itu lebih bagus. Nah, kemudian jemaah sekalian, summa qol, yang mengatakan idza jaa ahdukumul yaumal jum'ah wal imamu yakhtub. Coba lihat bahasanya, apabila datang seorang dari kalian pada hari Jumat, wal imam, coba lihat Pak, imam, kata imam dipakai, kata imamul yakhtub, dan imam itu berkhutbah. Karena di masa Nabi Pak, siapa yang khutbah dia imam, siapa yang khatib dia imam, siapa yang khutbah dia imam. Khatib dan imam itu satu paket di masa Nabi. Cuma hari ini ya kita lihat banyak yang bisa khatib tapi tidak bisa imam. Ada yang banyak imam tidak bisa khatib. Ya karena tuntutannya banyak sekarang ini ustaz yang begitu bagus retorikanya langsung jadi khatib. Yang tidak sebagaimana ketatnya pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau di masa Nabi
Seperti di Masjidil Haram, Pak, di Masjid Nabawi, siapa khatib, ya dia imam. Siapa khatib, dia imam. Siapa khatib, dia imam. Itu yang paling ideal. Karena bahasanya Nabi, wal imamu yaktub, dan imam yang khutbah. Imam yang khatib itu. Berarti satu paket itu. Seharusnya seperti itu. Tapi kalau ini yang kita perlakukan, Pak, banyak masjid tidak ada khatibnya. Dan banyak masjid tidak ada imamnya. Ya, karena kondisi kita itu menuntut ilmu tidak berurutan sebagaimana urutannya dulu ulama. Urutannya ulama dulu memang satu, perbaiki dulu mengajinya. Sudah perbaiki mengajinya, perbaiki kaidah bahasa Arabnya dulu. Kita hari ini, Pak, coba menghafal anak-anak Quran 30 juz. Tapi dia tidak tahu bahasa itu Quran. Dia sendiri tidak tahu bahasanya Quran. Ada yang tahu bahasa Arab tapi tidak tahu lagi Qurannya. Jadi kalau ulama dahulu itu memang dipaketkan itu. Karena itu mereka belajar tulul zaman, waktunya lama, bukan di instan sekarang. Nah, ketika khutbah imam itu dibawakan falyarka rakataini, kemudian ya tazawwid fihima, dan ringankan pelaksananya. Jadi 3 hadis ini, Pak. Hadis Abu Qatadah, hadis Jabir, hadis ya Sulaik ini yang dengarkan, dan semua ini sebenarnya Bukhari dan Muslim, ya, Bukhari dan Muslim. Nah, sekarang kalau begitu hukumnya apa hukumnya tahiyatul masjid? Ya, sebagian ulama mengatakan hadis wajib, ada mengatakan sunnah. Nah, hadis Abi Daud wan Nasai anna rajulan ya tahti riqabin nas wan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaktub faqala lahu ijlis. Ini mengatakan sunnah. Kalau hadis Abu Daud ini dan An-Nasai bahwa ada seorang laki-laki yang sudah melewati pundak-pundaknya orang pada saat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu khutbah, ya justru Nabi itu mengatakan ijlis, kau duduk. Berarti Nabi tidak suruh sholat. Dia baru cari tempat, bilang duduk. Tidak disuruh kau sholat, ijlis, kau duduk. Nah, dipahami ini oleh ulama, hadisnya ini adalah suruh duduk, itu hukumnya sunnah. Faqada azait, kau sudah membuat kekacauan, kau sudah mengganggu orang, kau bikin ganggu orang duduk, padahal belum sholat, cari tempat. Nah, itulah sebabnya, Pak, salah satu sunnah di masjid itu jangan suka melewati pundak-pundaknya orang. Ya, bahkan ada pembahasan kita tabarruk fi yaumil Jumat, keberkahan hari Jumat itu dengan amalan-amalan pada hari Jumat. Salah satunya mandi, kemudian kita memakai wangi-wangian, kita pakai pakaian terbaik, kemudian kita pergi di masjid, dan jangan melewati pundak-pundak. Jangan melewati pundak. Itulah bagusnya, Pak, masjid itu memang tidak main-main itu. Kalau disuruh orang duduk misalnya, tolong diatur safnya, diatur betul, Pak. Saya lihat banyak orang itu ya protokol bilang tolong diatur, kayak tidak didengar. Tetap tunjuk orang di belakang duduk. Ya, seolah-olah basa-basi. Ya, bagusnya di masa Nabi ada semacam pengatur saf memang itu. Jadi kalau ada panitia pembangunan, ada panitia zakat, sebenarnya di masjid itu, Pak, ada panitia pengatur saf. Yang dia tugasnya cuma mengatur saf. Ya, pokoknya dia satpannya dalam masjid. Ya, dia cuma mengatur itu saf. Nah, ini supaya tidak melewati pundak-pundak.